para sahabat di Indonesian Institute, dalam rangka publikasi kajian tengah tahun kami dalam bentuk policy assessment bersama saya Funi Wijaya, peneliti bidang sosial, akan men-sharingkan tulisan saya yang berjudul Upaya Penegakan Sistem Merit pada Sektor Publik di Indonesia. Bagi sahabat TII yang pertama kali mendengar kebijakan sistem merit, pasti penasaran, apa sih sistem merit itu dan bagaimana prakteknya di Indonesia? Jadi, definisi sistem merit mengacu pada arti merit itu sendiri berarti pantas atau layak, dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menekankan pada kepantasan atau kelayakan seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sistem merit ini telah banyak dipraktekkan oleh sejumlah negara. Indonesia sendiri baru berkomitmen mempraktekkan sistem ini pada tahun 2014, saat pemerintah pusat secara resmi menaikkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kalau kita mundur sejenak, pembentukan Undang-Undang ASN ini sebenarnya melewati begitu banyak tantangan. Lantaran salah satu tujuannya adalah untuk menekan perilaku korup di lingkup sektor publik. Iya, sebagaimana kita ketahui, tindak korupsi di sektor publik Indonesia ini masih begitu masif dilakukan di tingkat kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Berdasarkan rilis Transparency International Indonesia, tahun ini skor indeks persepsi korupsi atau IPK negara kita turun drastis di peringkat 102 dari 180 negara. Jadi kalau sebelumnya negara kita berada di peringkat 85, sekarang turun di peringkat 102. Penurunan ini tidak terlepas dari perilaku para ASN yang bekerja di sektor pemerintahan. Misalnya saja, tampak dalam korupsi jual beli jabatan yang dilakukan sejumlah jabatan pimpinan tinggi atau biasa disingkat JPT. Menurut pengamatan saya, program pemerintah pasca reformasi di sektor publik sebenarnya cukup beriringan dengan era global. Pemerintah dalam sejumlah aspek mencoba terus beradaptasi dengan mempraktikkan kebijakan yang lebih relevan. Misalnya saja, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya manajemen ASN. Hal ini ditandai dengan ditekennya Undang-Undang ASN yang berlandaskan pada sistem merit. Jeffrey Pfeffer, salah seorang ahli manajemen organisasi dari Stanford University, mengemukakan bahwa pada era kompetisi global seperti ini, satu landasan yang perlu dilakukan untuk mencapai keunggulan bersaing bagi organisasi adalah dengan melakukan manajemen sumber daya manusia. Colin A. Woodard, pakar administrasi publik asal Amerika Serikat, menyebutkan bahwa sistem merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pada praktiknya di Indonesia, adanya sistem merit ini hadir dengan sejumlah tujuan. Pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan birokrasi yang sesuai dengan kompetensinya. Kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Kemudian ketika mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Juga keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit seperti nepotisme dan primordialisme. Untuk dapat mewujudkan hal ini, pemerintah pusat melakukan sejumlah perubahan kebijakan, misalnya pada aspek rekrutmen. Sejak ditekennya Undang-Undang ASN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai meningkatkan penggunaan metode Computer Assisted Test atau CAT untuk mendukung seleksi ASN. Metode CAT ini merupakan ujian berbasis komputer dengan hasil real-time untuk mendukung transparansi hasil seleksi ASN.
Biasanya dilakukan pada tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Selain itu, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah diarahkan untuk melaksanakan seleksi terbuka. Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga diharapkan untuk mencegah spoil system dan jual beli jabatan yang masih marak. Selain aspek rekrutmen, yang seringkali luput dari perhatian adalah aspek bimbingan dan juga diklat. Mengamati praktik yang terjadi, adanya bimbingan dan diklat ASN yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN saat ini masih belum efektif dilaksanakan. Mengutip tulisan Anita DKK, pada kenyataannya penyelenggaraan diklat hanya tampak sebagai syarat yang harus diikuti oleh pegawai. Setelah selesai dilaksanakan, banyak hal yang ditinggalkan oleh para peserta. Metode dan materi yang diajarkan pun sebenarnya juga berpengaruh pada minat belajar para peserta. Apalagi di situasi COVID seperti ini, diklat CPNS juga dilaksanakan secara daring. LAN bersama dengan stakeholder strategis lainnya perlu melakukan evaluasi untuk memperbaiki metode yang digunakan sehingga lebih efektif. Anita DKK juga menjelaskan bahwa pendidikan apapun pada akhirnya bertujuan pada suatu perubahan perilaku baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Diklat itu selayaknya tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga membawa perubahan perilaku yang lebih baik. Mengutip pula buku Captured by Evil oleh Laura Undercover, profesor yang berasal dari Cornell Law School, Cornell University Amerika Serikat, Laura berpendapat bahwa korupsi merupakan persoalan moralitas. Korupsi dinilai bukan sekedar sebagai sebuah tindakan kejahatan terlarang yang melanggar hukum, tetapi merupakan sebuah disposisi psikologis, kecenderungan yang melekat pada moralitas seseorang. Pada intinya, korupsi merupakan persoalan karakter. Korupsi akan selalu menjadi persoalan karakter di samping faktor-faktor eksternal, partai, dan lain sebagainya. Menjadi lebih baik jika pemimpin tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi moral atau etika, sehingga untuk membangun karakter ini diperlukan usaha yang lebih besar. Menurut Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, birokrasi Indonesia amat bersifat patronase. Perubahan akan lebih mudah dilakukan jika para pemimpin, baik politikus maupun pejabat senior birokrasi, mampu memberi contoh dalam ucapan, sikap, pikiran, dan perbuatan, atau lead by example. Jadi pada intinya, pemimpin memiliki pengaruh yang sangat kuat. Apa yang mereka lakukan akan sangat berdampak pada jalannya birokrasi, termasuk kualitas kinerja bawahannya. Untuk memperbaiki diklat yang dilakukan, pada dasarnya sejumlah strategi dapat dilakukan. Misalnya pertama, adanya sinergitas dalam membuat metode dan materi yang lebih tepat perlu dilakukan oleh LAN bekerja sama dengan BKN dan kemudian juga Kemenpan RB, beserta juga dengan KPK. Hal ini perlu dilakukan agar metode yang lebih baik dalam penyampaian materi dan internalisasi nilai kepada para peserta dapat terwujud. Kedua, khususnya diklat kepemimpinan atau diklat BIM bagi para JPT perlu dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan dan bagaimana keberlanjutannya, sehingga para JPT berkomitmen sungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya. Ketiga, LAN telah cukup adaptif dalam merencanakan metode diklat, di antaranya melalui coaching, mentoring atau konseling, dan juga pemagangan. Upaya ini tentu perlu diapresiasi. Namun, alangkah baiknya jika upaya ini juga diiringi dengan komitmen
untuk melaksanakan diklat secara berkelanjutan agar api integritas para ASN tetap terjaga. Diklat bagi ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K perlu diteruskan melalui pembinaan berkelanjutan tanpa melupakan penekanan pada aspek kepemimpinan yang baik dan juga transformatif. LAN beserta dengan para aktor strategis juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pelatihan swasta yang berfokus pada peningkatan aspek ini. Dalam kajian saya juga menggunakan studi komparasi, yaitu melihat penegakan sistem merit di Singapura dan Korea Selatan. Nah, pada prakteknya, jika mengamati kedua negara, praktek sistem merit tidak hanya menekankan kompetensi, tetapi juga diiringi dengan penekanan pada aspek kepemimpinan yang baik. Secara lebih lengkap, studi ini bisa di-download di situs web kami yaitu di indonesianinstitute.com. Pada intinya, dalam upaya penegakan sistem merit, walaupun fokusnya adalah kompetensi, penekanan pada aspek kepemimpinan ini menjadi begitu penting. Menjaga sistem merit berarti menjaga api integritas para ASN agar benar-benar menolak segala bentuk niat dan tindakan yang mengarah pada korupsi yang begitu kontraproduktif dengan praktek sistem merit. Sinergitas antar stakeholder juga sangat diperlukan agar sistem ini benar-benar efektif berjalan. Demikianlah sedikit sharing dari saya. Kajian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan dapat menjadi langkah kita selanjutnya untuk memikirkan bagaimana upaya yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam penegakan sistem merit di Indonesia. Terima kasih banyak telah mendengarkan sharing kajian kali ini. Sampai jumpa di publikasi-publikasi TII selanjutnya. Salam sehat.